Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovita Khairunisa dengan NIM A1C4190038 dari kelas reguler A 2019, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Hewan Betina. Tujuannya yaitu untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta fungsinya. Dasar teori. Sistem reproduksi adalah sistem genital atau sistem yang berkemampuan untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pada sistem reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi internal dan sistem reproduksi eksternal. Pada sistem reproduksi internal terdiri dari, yaitu yang pertama testis, yaitu menghasilkan sperma. Yang kedua ada epididymis, yaitu saluran keluaran testis yang merupakan tempat penyimpanan sperma sementara. Yang ketiga ada vas deferens, yaitu saluran sperma menuju uretra. Yang keempat ada saluran ejakulasi, yaitu saluran penghubung kantong semen dengan uretra. Yang kelima ada vesicula seminalis, yaitu merupakan kelenjar yang menghasilkan zat basa pada sperma. Yang keenam ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang menghasilkan zat asam pada sperma. Yang ketujuh yaitu ada kelenjar Cooper, yaitu kelenjar yang digunakan untuk melindungi sperma. Selanjutnya ada sistem reproduksi eksternal pada pria. Yang pertama yaitu ada penis sebagai saluran urin dan organ kopulasi. Yang kedua ada skrotum sebagai pengatur suhu. Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem reproduksi internal dan yang kedua yaitu sistem reproduksi eksternal. Sistem reproduksi internal organnya terdiri yaitu yang pertama ada ovarium sebagai penghasil ovum, yang kedua ada tuba fallopi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi, yang ketiga ada uterus sebagai tempat perkembangan janin, yang keempat ada cervix sebagai saluran persalinan, yang kelima yaitu vagina sebagai otot selaput yang menghubungkan antara rahim dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada organ eksternal pada wanita. Yang pertama ada mos pubis, fungsinya untuk menutupi tulang kelamin. Yang kedua ada labia majora, fungsinya melindungi organ internal vagina. Yang ketiga ada labia minora, yaitu fungsinya untuk melindungi benda kecil yang akan masuk ke dalam vagina. Yang keempat ada klitoris untuk seksualitas feeling wanita. Yang kelima yaitu ada vestibular bulbus, yaitu fungsinya untuk menghasilkan lendir pelumas vagina. Pada praktikum ini saya menggunakan bahan percobaan yaitu ayam betina. Alasan saya memilih ayam ini karena terdapat dan dapat ditemukan di sekitar kita dan lebih lazim digunakan untuk bahan percobaan. Alat yang pertama yaitu ada alkohol 70%, gunting, pinset, jarum pentul, kapas kesehatan, tisu, pisau yang tajam, dan styrofoam. Yang pertama yaitu siapkan bahan percobaan yaitu ayam betina. Selanjutnya hewan akan dibunuh dengan cara stulin atau exhumation atau
dan magnum, tempat pembentukan putih telur. Selanjutnya ada isthmus, saluran terakhir tempat pembentukan selaput telur. Selanjutnya ada uterus, tempat pembentukan cangkang telur. Dan di sini terdapat juga vagina, tempat penyimpanan telur sementara sebelum keluar ke kloaka.